Halo semuanya, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali di kanal saya. Di video kali ini, saya akan sharing tentang pengecekan oli mesin. Semoga di video ini bisa membantu dan bermanfaat agar teman-teman tahu nih kondisi oli mesin motor kita saat ini. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kapan ya terakhir kita ganti oli? Atau bagaimana kondisi olinya saat ini? Nah, biar kita nggak ragu, ayo kita cek seperti ini. Kita ikuti langkah-langkahnya, teman-teman. Pertama-tama, teman-teman, posisi sepeda motor diposisikan di standar 2 seperti ini. Agar posisi motor tegak dengan lantai atau dengan permukaan tanah. Kemudian setelah kita posisikan motor di standar 2, kita perlu panaskan mesin beberapa saat sebelum kita mengecek oli mesinnya. Baik teman-teman, tadi sudah kita panaskan untuk mesin sepeda motornya. Tadi kita panaskan sekitar 2 hingga 3 menit sudah cukup lah, tidak usah lama-lama. Kita lepas dipstick olinya, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dipstick olinya dari sisa oli. Bersih ya, kering seperti ini, kita masukkan kembali dipstick ke lubang tanpa memutar dipstick ya teman-teman ya, jadi hanya dimasukkan seperti ini. Kemudian kita cabut dipstick olinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada batas atas ini dan juga ujung dipstick ini batas bawah. Nah, ini kita lihat untuk olinya. Ini kondisinya tingginya masih bagus. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kondisi ketinggian oli masih berada di antara batas atas dan batas bawah. Jika kondisi oli berada di bawah batas bawah, maka kita segera melakukan penggantian oli. Artinya oli yang ada di dalam mesin itu sudah berkurang, atau kita bisa tambahkan oli mesin. Kemudian pengecekan yang kedua, kita bisa lihat warna oli mesinnya. Teman-teman bisa lihat warna oli mesinnya di sini masih berwarna kuning keemasan atau masih lebih ke bening ya. Nah, ini artinya olinya ini masih bagus. Jika warna olinya berwarna hitam pekat, artinya sudah waktunya ganti oli. Atau misalkan berwarna putih ataupun coklat kesusuan, nah itu terjadi indikasi tercampur dengan air, maka segera lakukan penggantian oli ya, dikuras sampai bersih, kemudian lakukan penggantian oli. Itu pengecekan yang kedua teman-teman dari warna oli. Kemudian pengecekan yang ketiga, di sini teman-teman bisa merasakan ya, merasakan menggunakan jari teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan oli baru ya. Ini kita rasakan kekentalan olinya ini masih bagus, masih terasa kental di jari kita. Kita pasang kembali tutup olinya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk oli mesin motor ini, tadi setelah kita lakukan pengecekan hasilnya masih baik atau masih normal, karena tadi yang pertama untuk ketinggian oli mesin masih berada di antara batas atas dan batas bawah. Kemudian yang kedua, untuk warna olinya juga masih
warna kuning keemasan ya, atau masih berwarna jernih ya. Yang ketiga, untuk kekentalan dari oli mesin ini tadi pada saat pengecekan itu masih baik ya, masih terasa kental, tidak encer seperti air ya. Bahkan dibandingkan dengan oli normal itu masih sama. Bagaimana dengan kondisi oli yang sudah jelek? Artinya kebalikan dari kondisi yang tadi teman-teman. Seperti yang pertama, untuk ketinggian oli mesinnya itu sudah di bawah batas bawah. Kemudian yang kedua, untuk warna dari olinya itu sudah hitam pekat ya, atau warna putih susu ataupun warna coklat, artinya itu sudah terkontaminasi dengan cairan lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk kekentalannya itu sudah tidak normal ya, atau sudah encer. Encernya itu kita bisa bandingkan dengan kondisi oli yang normal seperti apa. Oke, itu jika oli sudah ternyata olinya sudah jelek teman-teman. Untuk tips pada saat teman-teman mengisikan oli mesin, untuk volume oli mesin pada saat teman-teman memasukkan oli ke dalam mesin, tolong disesuaikan sesuai spesifikasi dari mesin tersebut. Karena jika volume oli mesin terlalu sedikit, artinya di dalam mesin terdapat banyak udara ya, dan oli tidak akan tersuplai secara maksimal karena udara yang banyak yang terjebak dan mengalir bersama oli di dalam mesinnya, dan itu akan membahayakan mesin dan akan menyebabkan kerusakan dan juga keausan lebih cepat untuk komponen-komponen mesin. Ataupun sebaliknya teman-teman, jika teman-teman mengisi volume oli mesinnya terlalu banyak, ini akan menyebabkan kegagalan fungsi dari mesin tersebut, atau putaran mesin akan menjadi berat, bahkan ada yang sampai terhisap sampai box filter udara melalui selang-selang pernafasannya, dan juga uap olinya akan lebih banyak di dalam mesin ya. Jadi teman-teman harus sesuai dalam mengisi volume oli mesinnya. Oke teman-teman, seperti itu untuk tips mengecek oli mesin. Semoga teman-teman bisa mengambil hal yang bermanfaat dari video ini, dan mungkin bisa teman-teman praktekkan di rumah masing-masing, karena ini alatnya tadi hanya menggunakan tang dan plat ya, sangat sederhana dan sangat mudah teman-teman. Silahkan kalau mau mencoba. Oke, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.